Yesus mau tak percaya baginya dengan terang dan benarlah padanya baik malam baik siang. Percaya Yesus mau kita percaya baginya. Yesus mau kita menyinta satu pada yang lain dan selalu bersukacita baik kerja baik firman. Saya percaya Yesus mau kita percaya baginya. Tuhan kita mau belajar percaya bagimu dan melayani sesama pada tahmu. Saya percaya Yesus mau kita percaya baginya. Mari kita berdoa. Saya minta Solihin membuka dengan doa. Tuhan, terima kasih buat kasih sayang dan kemurahan-Mu, buat pemeliharaan atas kami, Tuhan. Terima kasih kalau Engkau telah pilih kami untuk datang bersama mendengar firman. Biarlah sebelum firman kita buka, Tuhan, dalam air dan hidup kami dan pikiran kami, Tuhan, agar layak Tuhan sampai tempat dan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami hamba-Mu, pakai siapa saja yang tidak dipakai, berdoa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya saya kano mora salamar hello masa dan ya kabara haleluya. Ya so heya salam denatayalaf hesa salom kalekaram. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, urapi kami dengannya. Tuhan, Kau gembalakan kami di jalan-Mu.
jalan yang sempurna. Kau sucikan kami dengan darah-Mu. Kau sediakan kami untuk makan dan minum perjamuan-Mu. Kau berkati kami berganda-ganda. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik. Urapi kami dengan firman. Terima kasih Tuhan. Setiakan hati kami. Amin. Kita baca firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 12 ayat 11. Lukas 12 ayat 11. Firman Tuhan berbunyi begini. Lukas 12 ayat 11. Hah? Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Saudara, lihat ya, jelas. Tuhan nggak ngajarin kita bela diri. Enggak. Tuhan nggak ngajarin kita menghadapi frontal. Enggak. Kalau orang-orang memusuhin kita, itu bukan karena kita musuhin orang-orang. Saudara, bukan. Kita jalan. Seperti seekor domba kita jalan. Nah, sebab itu kalau kita dimusuhin, kita nggak siap-siap. Jangan terus siap-siap mau bikin pembelaan. Tidak. Tidak bikin pembelaan. Karena tidak ada yang dibela. Terus saudara, kita jalan biasa. Sekarang saya ngalami ini, saudara. Ini di kompleks ini. Pemuka gereja dinasehati sama RW-nya. Nasihat nih, bukan sara. Menjelang pemilu jangan bikin aktivitas. Saudara, logiknya mana? Logik seluruhnya aja. Pemilu itu justru sekarang yang dipertandatanyakan benar bisa apa enggak. Secara logik harus didukung dengan banyak doa. Loh kan alim ulama dikumpulkan suruh nyelesaikan Ambon. Alim ulama dikumpulkan suruh nyelesaikan Sambas. Alim ulama tidak boleh bikin aktivitas. Yang benar aja gimana coba? Logiknya itu gimana? Tapi itu disarankan kepada pemuka-pemuka agama di sini. Pastor di sana Katolik. Yang heran, itu RW kenal baik sama saya. Ini urusan Kopo Permai ini, kalau ada tekor, ada macam-macam, larinya ke sini. Masa saya nggak dikasih tahu, saya nggak disarankan, suruh tidak ada aktivitas, kan lucu. Dan saudara, udah nggak disarankan, ya udah barangkali pikirnya saya udah tahu. Dicari sekarang orang
yang bisa deketi saya untuk menasihatkan jangan bikin aktivitas coba. Salah cari, yang dicari itu teman saya yang tinggalnya di V9. Kalau mau cari satu yang saya pasti nurut, tahu cari siapa? Cari Tuhan. Samperin aja Tuhan dan bilang Tuhan itu mulutnya Petrus Deru itu bungkem tuh. Ya saudara tahu sebab saya cuman di bawah perintah satu itu. Saudara ya tenang-tenang aja kan. Saya tidak akan kepancing loh saudara. Kalau kita dikumpulkan ya, pemuka-pemuka kumpulkan. Tentu rundingan. Kalau saya rundingan tentu frontal, bikin pembelaan. Oh nggak ada apa-apa. Antara orang Islam dengan saya tidak ada apa-apa. Saya kalau lewat pembangunan masjid-masjid juga saya ikut nyumbang. Kalau saya ada apa-apa, saya tidak buat-buat begitu. Saudara tahu. Orang mesti cari-cari, mesti merekayasa. Dan saya tahu, ada yang merekayasa. Saya kan bilang saudara, itu pun saya tidak cari perkara. Sebetulnya bisa kok. Orang tidak mau cari perkara itu bisa. Di sini nih, ada yang ngusilin saya, satu-satunya yang saya bisa diusilin ialah mobil saudara-saudara. Saudara parkir, saudara pikir, doh gak apa-apa gitu aja. Wong memang gak ada apa-apa. Tapi tiap-tiap minggu, sejak jam 5 sore, saudara belum ingat berangkat. Sudah ada mobil diparkir di depan. Mau menentukan haluan. Kalau minggu kemarin sedikit ke sini, sekarang sedikit ke sana. Saya bilang sama orang-orang saya, kalau ada mobil parkir di sini, suruh mobil lain parkir di belakangnya. Jangan ngalang-ngalangi pintu orang. Memang sangat menjengkelkan kalau pintu kita diisi mobil orang lain. Jauh-jauh boleh. Apa artinya sih jalan pakai payung kalau perlu aja, nggak ada artinya. Daripada ribut. Nah, ada orang yang ribut itu adalah jalan yang utama. Saya enggak. Dalam segala perkara Tuhan bilang tuntut perdamaian. Ya boleh aja. Kalau tidak gitu kita tidak bisa selamat. Benar. Bukan berarti bahwa kita takut. Kita ngalah itu berarti bahwa kita menang. Orang yang ngalah tuh menang, nggak bisa kalah. Jadi saudara, itu kita. Kalau kita ngalah, kita menang. Dan orang nggak bisa ngapa-ngapakan kita. Saudara tahu. Sebab kalau tidak kita nggak bisa. Hari ini sih saya sedih, tapi saya senang juga. Saya punya anak bungsu di Bekasi, daerah baru. Saudara-saudara. Dan dia memang percaya nih anak. Cuman anak-anak saya itu belum bisa bedakan. Saya seringkali katakan hawa nafsu, dia marah. Dia punya etikat baik. Di kelilingnya itu banyak anak pemulung kecil-kecil itu, anak kecil-kecil pada cari macam-macam ya. Anak saya itu punya ide, kumpulkan mereka, ajarin mereka, kasih makan mereka. Dan kumpul banyak nih. Secara lantas dia mau meningkatkan. Dia mau bikin semacam poliklinik sementara. Dia kerahkan dokter-dokter untuk bantu dia. Dan sudah hari ini, kemarin mereka akan kumpul. Dipinjemi sama orang yang punya ruko. Kurang apa coba?
Saudara. Nah, mulai yang kita nggak lihat, intimidasi. Pada waktu rukonya mau dibuka, kuncinya hilang. Nah, karena yang minjemi yang punya, never mind, kunci hilang, putusin, nanti beli kunci baru. Saudara, tapi intimidasinya itu makan di sini. Anak saya sampai kecewa. Dia semangat. Lantas satu persatu dokter-dokter itu telepon. Sorry ya, saya nggak jadi ikut. Saudara, dia kebingungan karena ini nanti orang-orang sudah diundangi, dokter-dokter akan melayani, sekarang nggak ada satu dokter pun yang ikut. Hampir nangis ya. Saya bilang jangan kecewa sama orang-orang. Kristen tuh begitu. Janji sih janji, tapi berbuat lain perkara lagi. Akhirnya saya dengar ceritanya, untung sekali Tuhan tolong. Gak ada yang datang dokternya, anak pemulungnya satu yang datang. Sehat walafiat, jadi nggak usah perlu di stetoskopin tak plek. Nggak. Saya bilang ucap syukur, saya bilang, kamu ngerti, saya bilang, apa artinya tanya Tuhan? Kamu ngerti bahwa tidak semua ide bagus kita itu bagus. Kamu ngerti bahwa untuk nolong bangsa kita, kita perlu takut Tuhan, bicara dengan Tuhan, langkah demi langkah. Kayak gembala kita perlu ikuti dia. Sekarang dia baru ngerti. Dulunya itu kalau ke gereja saya itu, alah ini gereja, oh, gak profesional katanya. Nah, sekarang dia tahu. Kita ini gak bisa nolong loh. Bangsa kita ini kita gak bisa nolong dengan sistem-sistem, dengan metode-metode. Tidak bisa nolong. Satu-satunya yang bisa nolong, tetap kebenaran yang kuno sekali. Bahwa Allah berfirman. Pada waktu Allah berfirman, dia ngubah situasi. Ngubah situasi. Saya di sini saya tidak berbuat apa-apa. Saya cuma bilang aja, ya tolong rumah saya jangan dibakar. Kalau rumah saya dibakar, tahu-tahu masjid sudah ada yang kebakar. Loh, kalau mau bakar-bakaran nih. Saudara, ini saya bukan ngancam, bukan apa, itu logis kan. Tempat tinggal saya, tempat saya kerja dihabisi. Ya saya nggak bisa lain berbuat, melainkan begitu juga. Nah, kalau tidak mau ada masjid dibakar di Kopo Permai, ya jangan ada rumah dibakar. Ngancam sih boleh, telepon sih boleh. Saudara, kalau itu saya nggak apa-apa. Saudara tahu? Sebab kita sekarang ini dalam keadaan, oh jangan kena dikibulin dengan sara, dengan macam-macam. Saya bisa ngomong dengan orang Islam baik. Sebab yang menghasut orang Islam itu adalah provokator yang bukan Islam. Ada apa? Saudara pikir yang ada cuma Kristen, Islam gitu? Enggak, ada lain. Sekarang saudara lihat, kita kena dipancing perhatian kita. Ada strategi perang ya. Kalau mau bobolin satu benteng, pancing dengan pancingan lain. Orang pada ribut nyerang pancingan itu, pintu gerbang ini kosong. Itu dilakukan. Saya nangis, saya tadi malam saya nangis, saya bilang, saya telah ceroboh sampai bisa kebobolan. Ya, saudara. Di Manado ada gereja setan. Orang semua pada menoleh ke Manado. Gereja setan. Saudara tahu, setannya udah masuk di TV. Saudara baca nggak TV? Cari dukun nomor sekian. Saudara tahu, antikris sudah dimasukkan ke dalam.
Dan itu dikatakan oleh orang-orang pemerintah adalah jalan alternatif. Sekarang antikris jalan alternatif. Nanti dia yang menguasai. Saudara, orang ribut-ribut perkara Manado. Gereja setan itu di Amerika udah ada. Itu sih omong kosong aja. Tetapi yang ada adalah setannya. Saudara, saya udah bilang dari dulu. Negara kita ini negara apa? Bukan, kalau negara Islam aja saya masih senang. Negara dukun. Sekarang dukun nih. Saya bilang itu yang provokator itu. Ciri-cirinya provokator apa? Tidak kelihatan, onsichtbar, sama amorf, tidak berbentuk. Sekarang saudara bilang tuh ada di TV, cari dukun, ada teleponnya. Mana tempat tinggalnya, di mana? Lokasinya mana? Saudara kalau mau bakar dukun yang mana? Gak bisa. Ini yang provocate kita, yang menghasut kita. Dan saudara lihat aja, orang suka nggak kenal. Kenapa? Itu provokator kok. Sudah tahu orangnya siapa? Kenapa nggak berani Pak Wiranto nangkep? Kenapa? Sekarang saudara baru tahu kan? Ya kalau orangnya kayak Pak Akbar Tanjung, mana siapa yang berani nangkep? Dia bikin di sana Jawa Tengah. Coba bayangin, rekayasa yang begitu hebat. Orang Golkar suruh jadi macam PDI, lantas nanti menghancurkan di sana. Nah, untung polisi di sana sigap, ditangkap tuh orang-orangnya, tangkap, dipertanyain, baru ketahuan bahwa yang nyuruh juga Golkar sendiri. Bayangin tuh saudara, nggak bingung tuh rakyat. Rekayasa gini, rekayasa gitu. Nah, akhirnya melek juga kan orang Jawa Tengah. Akhirnya melek kan orang partai-partai lain. Main kotor. Main kotornya halus. Oh iya kan saudara. Saudara bisa main kotor dengan kasar, dengan halus. Ini main kotornya halus. Kalau nyebut tai itu faces. Kalau tai itu kasar. Faces itu istilah halus, ilmiah, teknologi tinggi. Kata lain tentang tai. Saudara tahu? Kita nggak bingung gitu. Pakai sistem mana saja mesti kejeblos. Tidak ada sistem yang sempurna. Tapi yang heran ya, Tuhan jelaskan saya. Dia jamin saudara dan saya tidak akan kenapa-napa. Saudara, kalau ada orang datang ke sini dan jamin kalau saya tidak berbuat apa-apa, tidak ada aktivitas, tidak akan terjadi apa-apa, dia nggak bisa jamin. Tapi kalau Tuhan jamin, jadi. Dan saudara-saudara, tidak akan terjadi apa-apa bagi saudara dan saya. Sebab apa? Ini Tuhan tuh gampang sekali. Ini saudara sekarang nih ya. Misalnya sekarang nih ya. Murung nih ya. Murung. Karena kita berdoa. Saudara berdoa sendiri. Tuhan, buat hati saya sukacita. Langsung jadi sukacita. Saudara sakit ya. Itu sebabnya saya bilang selalu. Saudara nggak percaya. Sakit itu mesti diobati, mesti digini. Enggak. Saudara kapan sih mau belajar? Kalau saudara sakit, bilanglah kepada Tuhan. Tuhan, katakan, saya sembuh. Sembuh. Saudara nggak bayangin, anak-anak angkat saya tuh di Jakarta itu kalau sampai dibikin sampai megap-megap, sampai sesek napas, nggak bisa napas, masih telepon saya, bilang, Pap, saya sesek napas. Jangan, saya bilang, langsung baik. Saudara tahu sebab apa?
Tuhan adalah Tuhan yang berfirman dan jadi. Nah, saudara ngerti? Itu yang kita butuhkan. Saudara lihat orang berbondong-bondong mau nyerang saudara. Bilang aja sama Tuhan, Tuhan, saya takut. Tuhan akan bilang, jangan takut, hilang. Semua musuh berbondong-bondong pun hilang. Gak percaya kan? Masih gak percaya kan? Nah, coba aja. Ini saatnya untuk nyoba. Saya bilang sama anak saya, berbuat sekarang atau gak pernah kamu bisa berbuat lagi. Saudara, benar. Untuk menyaksikan iman, inilah. Jadi saudara-saudara, di saat kalau mengenai harta habis dan rumah dibakar, gak sekarang ya nanti. Satu hari tak mesti. Saudara, ini urusan seluruh dunia. Di seluruh dunia. Di negara lain sudah lebih dahulu. Saudara, bahwa kita masih bisa hidup tenang. Anak-anak masih bisa sekolah. Walaupun tanpa bantuan yang omong kosong. Bayangin, triliun-triliunan tuh. Yang ada di tangannya otak. Tapi anak-anak tetap masih harus berhenti sekolah. Coba bayangin. Saya kalau ada orang yang mesti berhenti sekolah, lebih baik saya berhenti makan. Saya kasih ke dia. Saudara tahu. Nah, ini yang ada di Indonesia. Panggilan, tugas, mission saudara dan saya adalah mengasihi bangsa kita. Bagaimana mengasihi? Saudara datangin orang itu, hey, I love you. Hey, I love you. Mengasihi tidak lain adalah nurut pesannya Tuhan, nurut maunya Tuhan. Tuhan bilang, lakukan A. Apapun harganya. Itu pasti selamat. Saudara-saudara, tidak akan kenapa-napa. Saya tahu. Banyak di Kopo Permai ini yang bikin saya, dukun sekarang murah, apalagi telepon bisa. Berapa banyak yang jengkel ya saya, Pak Dukun, itu Petrus Deru tuh, singkirkin. Saudara tahu. Dan itu akan dilakukan dengan harga murah. Dan itu sudah dilakukan. Saya tadinya nggak ngerti kenapa ya. Saya tidak lagi ngelayani orang, kok dukun ngerjain saya nih. Saya berasa. Kalau dukun ngerjain saudara, saudara berasa. Saudara. Tapi aneh sekali. Itu jantung saya yang dicekam tuh ya. Mau diputusin. Istilahnya tuh bagus tuh, gagal jantung tuh sekarang. Saudara. Itu tidak bisa terjadi. Dan saya tahu itu sebabnya antara lain. Kenapa orang-orang yang benci saya tidak berani ngelawan. Saya nggak ngelawan kok. Saya membiarkan diri saya dipimpin oleh gembala yang baik. Nggak siap-siap untuk musuhan. Nggak jaga-jaga. Nggak. Saudara. Tetapi membuka diri. Siapa saja yang saudara buka diri saudara dengan kuasa Tuhan, gak tahan. Gak tahannya bukan celaka, gak tahannya selamat. Kalau saya suruh ngitung siapa musuh saya gak tahu. Saya gak pernah musuhan. Tapi musuh itu yang mengitung. Mazmur 110 ayat yang kedua kita baca. Firman Tuhan begini bunyinya. Tongkat kekuatanmu
akan diulurkan Tuhan dari Sion, memerintahlah di antara musuhmu. Dan kapan? Saudara, sebelum saat itu, kita cuma suruh duduk di sebelah kanannya Tuhan. Udah duduk aja. Itu yang saya lakukan. Terus saudara, tanya aja isi rumah saya. Apa yang saya lakukan saban hari? Santai. Ya. Tapi saya cuman santainya itu santai sebagai laskar. Artinya apa? Disiplin. Saudara boleh santai, boleh tidur enak. Tapi begitu saudara mesti bangun cepat. Jangan, aduh, jangan gitu. Itu tentara, itu laskar itu begitu. Boleh tidur senyenyak-nyenyaknya. Tapi begitu ada apel bangun. Nggak pakai kelalat-kelelet. Ya, saya bisa tidur. Seharian saya bisa tidur. Tapi mendadak sontak saya bisa bangun juga kalau disuruh bangun. Disiplin. Saudara mesti tahu kalau tentara itu cuti aja pakai izin cuti lagi. Bukan pakai itu tugas cuti. Cuti itu merupakan tugas. Jadi nanti kalau ada pemanggilan perang dipanggil, harus kembali semua ke pangkalan semua. Lagi enak-enaknya cuti, nggak peduli. Saudara, itu disiplin. Saudara, yang perlu sekarang buat kita adalah disiplin. Nunggu saatnya Tuhan. Nunggu saatnya Tuhan ngulurkan tongkatnya untuk memerintah. Saudara, itu yang saya tunggu. Saya tidak berbuat apa-apa, tidak merencanakan apa-apa, tidak tahu jalan saya bagaimana, tetapi saya tunggu. Begitu tongkat diulurkan, itu dipakai. Saudara, itu keadaan kita. Saudara kan tahu di dalam dunia ini ya, organisasi apapun, sistem apapun mesti mempersiapkan dirinya untuk satu program. Saya enggak. Saya cuma nunggu saatnya gembala bilang bangun. Kita bangun. Apa yang lebih susah dari itu? Enggak ada, enak, semua gampang. Saudara jangan stylenya jangan kenceng-kenceng, nggak ada gunanya. Maksa-maksa nggak ada gunanya. Itu yang saya senang lihat anak saya tadi di gereja. Dari matanya saya lihat dia sadar. Artinya dia jengkel. Payah nih kerja sama orang Kristen kayak gini. Diharap-harapin bernolong, nggak nolong. Harapin bertindak, nggak bertindak. Payah deh, kecewa. Nah, kejadian pecah belah itu kan itu. Bahwa saudara dibikin kecewa sama saudara. Sehingga buyar. Saya bilang, jangan kecewa. Itu salahmu, saya bilang. Kau bikin organisasi yang bagus sekali, tapi tidak di mata Tuhan. Tuhan nolong kita dengan jalannya dia, dengan caranya dia. Kita nggak usah tahu. Nanti kita lihat. Di dalam Mazmur 92 ayat 13. Mazmur 92 ayat 13. Kita baca firman Tuhan begini bunyinya. Mazmur 92 ayat 13. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Tidak peduli apakah ada krisis moneter, nggak peduli apakah ada kacau balau, orang benar tumbuh lurus. Saudara, tumbuh
seperti pohon di Libanon. Tidak ada pengaruhnya. Pohon tuh kalau saudara potong batang pohon ya, itu ada pengaruhnya. Masa paceklik itu garisnya lain. Tuh. Sejarahnya bisa dilihat. Tapi kalau dikatakan orang benar akan bertunas seperti pohon kurma. Lurus. Dia nggak mengka-mengko. Ya saudara, nah itu orang benar. Tidak tergantung situasi, tidak tergantung kondisi. Dia tumbuh. Still going strong. Pelan tapi pasti. Lurus. Saudara, tinggal saudara benar apa enggak? Nah kalau benar kita itu benar-benarnya kekuatan sendiri, nggak bakalan. Satu-satunya kebenaran yang bisa tahan kacau balau, tahan segala macam adalah kebenaran yang dianugerahkan Allah kepada kita. Anugerah. Selalu ada anugerah ini. Pemberian. Saudara, kalau Tuhan menganugerahi saudara berkat tidak bisa ditutup sama orang. Tidak bisa. Nah, karena apa? Sampai hari ini Allah masih tetap maha kuasa. Masih tetap. Saudara, nah yang saya curiga itu kan dukun-dukun. Itu Allahnya nggak maha esa. Tidak maha kuasa. Nah itu sebabnya kekuatan nanti. Kekuatan, adu kekuatan. Saudara, saya dulunya masih nggak nyadari peristiwa Banyuwangi itu membuat saya melek. Kok kiai, kok haji, kok diserang juga? Di situ mereka membocorkan diri. Pasti dari segi sana yang tidak berbentuk dan tidak kelihatan. Saudara, kalau gereja gampang, samperin bakar. Masjid juga sama, samperin bakar, kebakar. Tapi dukun saudara bisa nyamperin, coba. Pak Wiranto aja nggak bisa. Saudara, kenapa? Tidak berbentuk dan tidak nampak. Nah, gimana orang suruh bakar yang tidak berbentuk dan tidak nampak? Nanti kalau ngawur aja, yang kena orang lain. Nanti kalau nggak kelihatan, gimana nyerangnya? Nah, lihat bener nggak? Itu sebabnya tidak bisa. Saudara, provokator harus dihadapi dengan anti provokasi. Saya kasih tahu saudara ya, saya nggak siap-siap senjata. Saya ditawarin untuk beli, saya nggak mau. Yang saya siap apa? Halo-halo. Siap halo-halo. Kalau di sana ada provokator di muka saya, akan saya anti provokasi. Saya akan panggil balik untuk sadar orang-orang Islam. Jangan ikut-ikutan. Saya tanya sama tokoh-tokoh Islam, pakai dukun itu haram apa enggak? Haram. Orang Islam pakai dukun, pakai jimat itu haram. Saudara, nah, ini yang harus kita sadarkan. Kita jangan kena diadu domba. Saudara tahu. Jadi itu saja yang saya siapkan. Apakah saudara tahu bahwa saudara nggak perlu takut apapun, nggak perlu khawatir apapun. Saudara nggak usah sedih apa-apa kok. Kalau nanti saudara dilawan musuh, Tuhan yang ngasih saudara lidah untuk ngomong. Nggak usah takut apa-apa. Saya tidak punya rencana apa-apa. Tidak punya politik apa-apa. Tidak punya. Yang saya punya cuman saya takut Tuhan. Di dalam
Lukas 24 ayat 29 sampai 31. Lukas 24 ayat 29 31. Kita baca firman Tuhan begini. Lukas 24 ayat 29 31. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam, dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenali dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Saudara lihat, orang nggak kenalin. Yesus biasa aja di antara umatnya. Sekarang juga nggak kenalin. Saudara, nanti saudara akan ngalami bahwa pada saat-saat yang penting, yang diperlukan, dia ada bersama-sama dengan saudara. Itu kuasanya. Dan itu akan terjadi. Itu bukan dongeng. Kalau saudara setia, saudara jangan usah takut. Kita nggak usah takut sama sekali. Kita di pihak mana saja. Tadi anak mantu saya pulang, dia bilang, dia ngaku, Pap, saya kadang-kadang masih takut. Oh, siapa takut? Gak apa-apa. Kalau takut, lari kepada Tuhan aja. Setiap saat, jangan dituruti. Kalau saudara datang kepada Tuhan, takut, Tuhan akan berkata kepada saudara, jangan takut. Bisa takut gak? Oh, Tuhan paling kenyang ngatain saya, berkata pada saya, jangan takut. Itu sering. Sebab saya bukan orang yang pemberani. Saya juga penakut. Tapi saya tidak lari kemana-mana kalau saya takut. Saya kepada Tuhan. Tuhan, saya takut. Dan Tuhan bilang, selalu dia menghibur dengan sabar loh. Jangan takut. Saudara, kita baca tambahan Ester C ayat 19. Tambahan Ester C ayat yang ke-19. Gak kelihatan. Di mana? Depannya. Ya. Tambahan Ester C ayat yang ke
19 begini bunyinya. Tetapi selamatkanlah kami ini dengan tanganmu, dan tolonglah aku yang seorang diri ini yang tidak mempunyai seorang pun selain Engkau ya Tuhan. Saudara, lihatin, Esther bukan jagoan, bukan pemberani. Esther itu seorang gadis Yahudi yang manis. Dia nggak bisa perang. Bayangin suruh minta anugerah sama raja aja dia sudah ketakut-takut. Dia datang menghadap raja. Dia sendirian. Tapi namanya itu tidak ngilangkan. Esther. Esther itu artinya bintang. Bener dia sendiri. Tapi dia bintang. Bintang itu selalu sendiri. Dia nggak minta tolong orang lain, bersama-sama orang lain. Bintang yang bersama-sama dengan orang lain itu cuman ini. Milky Way itu. Jalan itu yang bintang 1000 itu. Saudara, Esther sendiri. Saudara, jangan suka cari teman, jangan suka ayo sama-sama. Saudara akan dikecewakan. Tapi biarlah saudara sendiri. Tapi biasa saudara berdoa kepada Allah sendiri. Saya nggak ngajarin saudara suruh bolo-boloan, suruh apa enggak. Saudara boleh diocar-acir, cerai-beraikan sehingga sendiri. Buktinya lihat saudara bintang apa enggak. Buktinya kita lihat Tuhan itu ada apa enggak. Amin. Klatai ta falem tano kore fasta dan bayare hostalam tamene kalasto haleluya. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Beri kami sekarang makan tubuh-Mu. Terima kasih Tuhan. Sama seperti pada malam itu sekarang Tuhan berkata kepada kita, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah tubuhku yang dipecahkan karena kamu. Ambillah. Ya sefano malakan demar, homaya kanare, e kafal halaso.
akanlah tubuh Kristus. Amin. Tuhan Yesus, beri kami juga minum darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Sama seperti pada malam itu, sekarang Tuhan berkata kepada kita, cawan minuman syukur ini adalah darah perjanjian baru, yaitu darahku yang ditumpahkan guna keampunan dosamu. Ambillah. Minumlah darah Kristus. Amin. Jasta maiare falasau kom dalam halasalayun kamalekalah.
Terima kasih.